Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmawati dengan NIM 022 dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai mengelola kualitas pelayanan publik. Di sini saya ada 3 poin pembahasan. Yang pertama mengenai kualitas pelayanan publik, yang kedua keluhan pelanggan, dan yang ketiga tentang pengaduan pelayanan. Sebelum saya membahas ketiga poin tersebut, saya akan membahas konsep pelayanan publik. Di sini saya mengambil pengertian dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Intinya itu, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang, jasa, dan pelayanan administratif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mahmudi tahun 2005 halaman 205 sampai 210, pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan kebutuhan dasar merupakan pelayanan yang yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan pokok masyarakat. Dan yang kedua, pelayanan umum. Pelayanan yang biasanya diberikan oleh instansi tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang diajukan oleh masyarakat. Nah, poin pembahasan yang pertama mengenai kualitas pelayanan publik. Di sini saya mengambil pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Ibrahim tahun 2008 halaman 25, dalam Hardiansyah tahun 2011 halaman 40, kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, di mana penilaiannya dilakukan setelah atau dilakukan saat terjadi pelayanan. Intinya itu, penilaian kualitas pelayanan publik dinilai pada saat terjadi atau pemberian penilaian tersebut. Dikutip dalam keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003, kualitas pelayanan adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi, baik di pusat, daerah, BUMN atau BUMD, dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, ataupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dari beberapa pengertian mengenai kualitas pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik adalah totalitas usaha dari aparatur penyelenggara pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lanjut. Nah, yang selanjutnya, dimensi kualitas pelayanan publik. Menurut Setman, Parasuraman, dan Berry dalam Pasal tahun 2011 halaman 135, ada 5 dimensi. Yang pertama, tangibles. Tangibles berwujud atau bukti langsung, seperti fasilitas fisik, pegawai, komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua, reliability adalah reliability, kehandalan, merupakan kemampuan untuk memberi pelayanan yang tepat, cepat, dan memuaskan. Yang ketiga, responsiveness, daya tanggap atau respon yang dikeluarkan oleh aparatur ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, asuransi, jaminan, di mana aparatur menjamin kepada masyarakat
ketika pemberian pelayanan tersebut. Yang terakhir, empati. Empati dari aparatur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, seperti sikapnya ramah dan lain-lain. Lanjut, Bu. Selain mengukur kualitas pelayanan publik melalui 5 dimensi, di sini ada juga mengukur kualitas pelayanan publik melalui umpan balik dari masyarakat. Untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat, kita bisa mengedarkan survei kepada masyarakat dan follow up kepada pelanggan. Cara ini bisa dilakukan secara langsung maupun secara online melalui media sosial dan media elektronik. Yang kedua, melakukan evaluasi pelayanan. Setelah pelayanan diberikan kepada masyarakat, nantinya itu akan dievaluasi apakah pelayanan yang telah diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Nah, yang ketiga, memperbaiki pelayanan. Setelah melakukan evaluasi, pasti nantinya pelayanan tersebut akan diperbaiki. Memperbaiki pelayanan publik bisa saat di awal, saat terjadi pelayanan, dan setelah pelayanan. Lanjut. Berdasarkan Permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat adalah bentuk kerjasama antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kualitas pelayanan publik yang telah diberikan. Di sini ada beberapa tahap survei kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan nomor 14 tahun 2017. Yang pertama, instrumen SKM. Tahapan pertama ini kita menyiapkan bahan-bahan yang akan kita jadikan survei kepuasan masyarakat. Kita menyusun apa aja yang akan dipertanyakan dan lain-lain. Tahap yang kedua, besaran dan teknik sampel. Tahap selanjutnya kita menentukan besaran dan teknik sampel yang akan kita gunakan dalam pembuatan survei kepuasan masyarakat. Setelah selesai memilih teknik yang digunakan, tahap selanjutnya menentukan jumlah responden. Kita bebas menentukan jumlah responden yang akan kita survei, berapa, bisa 50, 100, dan lain-lain. Tahapan yang keempat, melaksanakan survei. Setelah tahap 1 sampai 3 terpenuhi, kita tinggal melakukan survei kepuasan masyarakat yang telah kita buat. Lalu tahap yang kelima, mengolah hasil survei. Setelah melaksanakan survei kepuasan masyarakat, pasti kita akan mendapatkan data-data dari hasil survei tersebut. Kita olah dan nantinya kita sajikan dan kita laporkan hasil survei tersebut. Tahap terakhir. Lanjut, Bu. Unsur kualitas pelayanan publik. Di sini ada 4. Yang pertama, hak dan kewajiban bagi pemberi pelayanan harus jelas. Di mana aparatur itu harus mengetahui mana yang menjadi hak mereka dan mana yang menjadi kewajiban mereka. Sehingga ketika memberikan pelayanan, mereka bisa paham, oh ini hak dan kewajiban saya, jadi pelayanan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, pengaturan setiap bentuk pelayanan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Apapun pelayanan yang disediakan oleh suatu instansi, itu harus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan publik. Yang ketiga, kualitas, proses, dan hasil harus diupayakan keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai aparatur penyelenggara pelayanan publik, kita tidak bisa serta-merta memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi kita juga harus ada tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada peraturan yang ada. Yang terakhir, jika pelayanan terpaksa mahal, maka instansi tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut. Nah, di sini apabila
Di instansi tersebut, pelayanan publik harus terpaksa mahal, maka instansi tersebut tetap harus memberikan peluang kepada masyarakat untuk tetap ikut untuk melakukan pelayanan tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada faktor kualitas pelayanan publik menurut para suraman Seitamal dan Berry dalam Ciptono tahun 1998 halaman 69. Di sini ada 10. Yang pertama, reliability. Reliability di mana pelayanan publik itu harus sesuai dengan yang pertama, reliability yang mencakup konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya. Hal ini berarti perusahaan memberikan pelayanannya secara tepat dan sesuai dengan janjinya. Yang kedua, responsiveness atau daya tanggap, di mana aparatur memiliki daya tanggap yang tepat ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, kompeten, di mana aparatur memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, akses. Akses di sini para pelanggan atau masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik tersebut. Yang kelima, courtesy, yaitu sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan dari para aparatur yang ada di penyelenggara tersebut. Lanjut. Yang keenam, communication atau komunikasi, di mana komunikasi antara aparatur dan masyarakat ini bisa jelas berjalan dengan semestinya, sehingga tidak ada miskomunikasi atau informasi yang salah didengar oleh masyarakat. Yang ketujuh, credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Yang kedelapan, security, yaitu rasa aman baik secara fisik, finansial, maupun kerahasiaan dari bahaya, resiko, dan keraguan. Yang kesembilan, understanding atau knowing the customer, upaya untuk mengetahui atau memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, tangibles, itu bukti langsung atau berwujud seperti fasilitas, pegawai, dan lain-lain. Dan selanjutnya, penilaian kualitas pelayanan publik. Dalam Parasuraman dalam Hardiansyah tahun 2011 halaman 92 menyebutkan bahwa penilaian kualitas pelayanan publik sebagai suatu pertimbangan global atau sikap yang berhubungan dengan keunggulan dari suatu instansi. Penilaian kualitas pelayanan sama dengan sikap individu secara umum ketika memberikan pelayanan. Dan untuk mengukur atau menilai kualitas pelayanan publik ini bisa melalui indeks kepuasan masyarakat yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui kualitas pelayanan publik tersebut. Selanjutnya, manfaat kualitas pelayanan publik. Di sini ada 4. Yang pertama, hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis. Di mana jika kualitas pelayanan publik tersebut bagus, maka akan memudahkan masyarakat dan bisa juga hubungan mereka kan harmonis. Jadi nantinya akan membantu atau membuat citra instansi tersebut menjadi baik. Yang kedua, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut. Di sini saya analogikan, misalnya saya melakukan pelayanan publik di instansi B. Ternyata pelayanan di instansi ini memuaskan, baik, cepat, dan lain-lain, maka saya akan merekomendasikan bisa ke pasangan saya, teman saya, keluarga saya, dan lain-lain.
Yang ketiga, reputasi pelayanan publik akan semakin baik di mata pelanggan. Kita sudah lihat jika kualitas pelayanan publik baik, maka itu akan membuat citra atau reputasi perusahaan instansi tersebut di mata pelanggan juga akan ikut baik. Yang keempat, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan. Berarti di sini manfaatnya itu bisa membuat instansi tersebut membuat upaya supaya kualitas di instansi tersebut bisa lebih baik. Lanjut. Di sini ada contoh masalah kualitas pelayanan publik di Indonesia. Ada 3. Yang pertama, paradigma pelayanan publik dan mentalitas aparatur. Paradigma pelayanan publik di Indonesia sebenarnya itu sudah jelas, tetapi masih aparaturnya, mentalnya itu masih belum bisa menentukan mana yang menjadi hak dan kewajiban mereka ketika memberi pelayanan. Yang kedua, kualitas pelayanan tidak memadai dan masih diskriminatif. Di suatu instansi bisa saja sarana dan prasarananya belum memadai dan aparaturnya juga masih diskriminatif ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya saja, ketika ada masyarakat yang kaya dan miskin, pasti yang diutamakan yang kaya. Karena kenapa? Mereka memiliki uang untuk membayar mereka. Yang ketiga, belum adanya regulasi yang memadai. Belum adanya regulasi yang jelas dan tepat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membuat pelayanan publik ini bisa berjalan semestinya atau sesuai dengan tujuan awalnya. Next, solusi permasalahan kualitas pelayanan publik. Dari ketiga masalah tersebut, di sini ada solusinya. Yang pertama, memberikan pendidikan kepada aparatur agar mereka bisa menentukan mana yang menjadi hak mereka dan mana yang menjadi kewajiban mereka, sehingga ketika memberikan pelayanan bisa lebih terarah. Yang kedua, membangun komitmen bersama setiap komponen bangsa. Bukan hanya instansi dan masyarakat saja, tetapi bisa LSM dan lain-lain, itu membantu untuk mengurangi permasalahan yang ada tersebut. Yang ketiga, membangun kesadaran publik. Di sini masyarakat juga mempunyai hak untuk mengontrol pelayanan publik tersebut. Masyarakat tidak harus tunduk kepada instansi atau aparatur tersebut karena masyarakat mempunyai hak. Dan aparatur tersebut dibayar dari pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya. Lanjut, Bu. Poin pembahasan yang kedua mengenai keluhan pelanggan. Di sini ada beberapa pengertian keluhan pelanggan menurut para ahli. Yang pertama, menurut di sini apa yang dilakukan pelanggan? Jika puas mereka diam, jika tidak puas mereka mengeluh. Contohnya saja, saya melakukan pelayanan publik di instansi B. Ternyata pelayanan yang mereka berikan memuaskan bagi saya. Pertama, aparaturnya melayani dengan ramah, tidak sinis, terus waktunya cepat dan lain-lain. Itu bagi saya sudah memuaskan. Maka saya akan diam. Dan sebaliknya, jika tidak puas mereka mengeluh. Saya kan melakukan pelayanan publik di instansi B. Ternyata layanan yang mereka berikan tidak memuaskan. Aparaturnya saja sinis, marah-marah, dan lain-lain. Pasti saya akan mengeluh dan ingin menyampaikan keluhan saya. Nah, lanjut, Bu.
Masuk ke konsep selanjutnya, pengertian keluhan pelanggan. Menurut beberapa para ahli, yang pertama, Bell dan Ludington tahun 2006, keluhan pelanggan adalah umpan balik atau feedback dari pelanggan yang ditunjukkan kepada perusahaan yang cenderung bersifat negatif, bisa secara langsung maupun tertulis. Yang kedua, menurut Kotler tahun 2005, keluhan pelanggan adalah bentuk aspirasi pelanggan yang terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap suatu barang atau jasa. Jadi dapat disimpulkan dari kedua pengertian tersebut, keluhan pelanggan adalah penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, kemarahan masyarakat terhadap pelayanan yang mereka terima. Lanjut. Di sini ada jenis keluhan dan bentuk penyampaian keluhan pelanggan. Yang pertama, jenis keluhan. Ini ada mekanik komplain atau teknik komplain. Adalah keluhan yang bersumber pada masalah teknik. Yang kedua, attitude complaint, yaitu keluhan yang bersumber dari sikap atau perilaku aparatur tersebut, seperti melayani dengan sinis, tidak sabaran, dan lain-lain. Yang ketiga, service related complaint, keluhan yang dikeluarkan karena pelayanan yang diberikan itu tidak memuaskan, seperti pelayanannya berbelit-belit, tidak jelas, pungli, tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan lain-lain. Yang keempat, unsure complaint. Ya Bu, itu keliru Bu. Yaitu keluhan yang dikeluarkan oleh masyarakat dibuat-buat karena pelanggan tersebut hanya ingin didengar saja dan butuh perhatian. Nah, kita masuk ke cara penyampaian keluhan. Di sini ada 3. Yang pertama, respon suara atau voice response. Di mana cara penyampaian keluhan melalui secara langsung, bisa langsung menyampaikan ke aparatur yang ada di instansi tersebut. Yang kedua, respon pribadi atau private response. Cara penyampaian keluhan yang dilakukan oleh masyarakat bisa langsung seperti menegur atau mengingatkan aparatur tersebut. Mirip-mirip. Yang ketiga, respon pihak ketiga atau three-party response. Di sini, cara penyampaian keluhan pelanggan melalui pihak ketiga bisa dibilang melewat jalur hukum. Proses penanganan keluhan pelanggan. Yang pertama, kita bisa melihat dari keluhan, kita sebagai aparatur yang bertugas itu menanggapi keluhan yang ada, menjelaskan bagaimana cara menangani keluhan tersebut. Setelah kita menanggapi, kita meneliti. Oh, ini keluhannya mengenai apa-apa. Di sini ada 2 opsi. Jika tidak bisa mengatasi, kita bisa langsung menyerahkan kepada departemen atau organisasi yang tepat dan menginformasikan pelanggan yang mengeluh. Opsi yang kedua, jika bisa diatasi, kita memeriksa apakah ada tindakan perbaikan untuk menyelesaikan keluhan pelanggan tersebut. Setelah memeriksa, menyelesaikan, terus mengkompilasi, analisis strategi terhadap keluhan. Strategi yang akan kita ambil untuk mengatasi keluhan pelanggan tersebut. Setelah mengkompilasi, baru menyebarkan kepada manajemen, gugus kendali mutu, dan lain-lain. Strategi yang akan kita ambil itu, lalu kita mengembangkan cara-cara untuk menggabungkan data keluhan. Dan kemudian kita taruh di sistem informasi manajemen, sehingga itu nantinya akan menjadi data ketika akan membuat kebijakan baru. Nah, dari gambar mengenai penanganan keluhan pelanggan secara garis besar, menurut Thomas S. Kaihatu tahun 2005, itu menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama,
mendengarkan dan memahami. Kita mendengarkan dan memahami keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Ternyata keluhan mereka berasal dari ini, itu, dan lain-lain. Terus tahap yang kedua, klarifikasi dan penyamaan persepsi. Pasti pemikiran aparatur dan masyarakat itu kadang berbeda. Di sini kita bisa mengklarifikasikan dan menyamakan persepsi sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan ketika menangani keluhan pelanggan tersebut. Tahap yang ketiga, penjelasan dan permohonan maaf. Di sini aparatur yang bertugas menangani keluhan pelanggan tersebut menjelaskan jika memang keluhan tersebut ya benar, salah atau apa, memohon maaf kepada masyarakat bahwa kita akan memperbaiki pelayanan kita agar nantinya bisa sesuai dengan peraturan yang ada. Tahap yang keempat, solusi dan taking action. Di sini kita menyampaikan solusi yang telah kita pikir sesuai atau cocoklah untuk mengatasi keluhan tersebut dan kita laksanakan, tidak hanya diucapkan saja. Tahap yang kelima, follow up. Di sini tahap kelima ini kadang sering dilupakan oleh instansi atau perusahaan karena dianggap bisa buang waktu lagi atau apa. Karena di sini instansi masih harus berurusan lagi dengan masyarakat yang menyampaikan keluhan tersebut. Lanjut, Bu. Di sini ada aspek dalam menangani keluhan pelanggan. Yang pertama, empati terhadap pelanggan yang marah. Di sini kita aparatur, ketika ada pelanggan yang marah, kita harus berempati. Kita tidak boleh sama-sama emosi dalam menangani keluhan mereka. Kedua, kecepatan dalam penanganan keluhan. Ini menjadi aspek yang penting karena apa? Jika keluhan pelanggan tidak segera kita tangani atau urus, maka nanti masalahnya akan lebih besar dan mempengaruhi reputasi instansi tersebut. Yang ketiga, kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. Di sini masyarakat atau konsumen mempunyai kemudahan ketika ingin menghubungi perusahaan tersebut, ketika ingin menyampaikan keluhan mereka, saran mereka, kritik mereka, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kewajiban dan keadilan dalam memecahkan keluhan pelanggan. Dalam memecahkan keluhan pelanggan atau masalah, di sini harus ada keadilan antara masyarakat yang menyampaikan keluhan tersebut dan aparatur. Kita tidak bisa menangani keluhan mereka hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga kepentingan bersama. Nah, poin pembahasan yang terakhir di sini, pengaduan pelayanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik pasal 1 ayat 8 menyampaikan bahwa pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan oleh pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau standar pelayanan publik. Oke. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Ini seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Terima kasih.